Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 194, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Rahman tidak datang seorang diri. Dia membawa serta teman-teman dia datang mendekati 300 saudara-saudara, dengan penuh semangat pergi berperang, satu persatu memiliki pisau di tangannya, melihat begitu banyak orang yang gemetar ketakutan. Al-Bukhari terkejut. Sekretaris yang berada di samping Al-Bukhari berkata dengan mata terbelalak, apakah Rahman ingin berkelahi, membawa sebegitu banyak orang? Sama halnya dengan Al-Bukhari juga melotot dengan tajam, dia tiba-tiba merasa masalah ini berada di luar kendalinya. Tetapi tidak peduli Rahman ataupun keluarga Raffi, dia juga sulit untuk mengendalikannya. Jika tidak ada 3 kejadian yang terjadi di siang tadi, dia masih bisa menengahi mereka, tetapi tidak peduli keluarga Raffi menghancurkan supermarket Rahman, ataupun Rahman membakar gedung besar keluarga Raffi, juga sama kedua kubu layaknya api dan air yang tidak dapat bersatu, tak dapat dikendalikan. Al-Bukhari, apakah Anda ingin mengirim Jenderal Umar turun untuk mengendalikan situasi? Sekretaris bertanya dengan cemas. Jika kedua orang tersebut berkelahi, maka akan terjadi korban yang cukup banyak. Apalagi di pulau ini masih terdapat banyak orang pada saat ini, dan lagi sebagian besar adalah orang kaya di kota Yuzoda. Jika mereka juga ikut terluka, masalah ini tidak mudah diselesaikan. Kedua alis tebal Al-Bukhari berkerut, dia tidak ingin dia yang baru saja mengantor, telah menjumpai kerusuhan ini, maka perjalanan dia di kota Yuzoda ini telah gagal. Dia ini datang untuk memperoleh prestasi, baru pulang ke kota untuk naik pangkat. Rahman ini, mengapa selalu membuat orang khawatir? Al-Bukhari berpikir sejenak, tetap saja mengeluarkan ponselnya menelepon Rahman. Dengan cepat dijawab telepon tersebut, dengan tegas Al-Bukhari berkata, Rahman, kakakmu ini baru saja akan naik pangkat, tidak ingin melihat situasi yang di luar kendali terjadi. Al-Bukhari, kamu tenang saja. Aku dapat memilah, lagi pula aku membawa orang datang, yang terpenting itu mencegah keluarga Raffi dari menyerangku. Aku dapat menjamin kepada kamu, orang-orangku hanya akan memberi gertakan, tidak akan menyentuh mereka. Jawab Rahman, baik, kali ini aku percaya kepada kamu. Setelah selesai berkata Al-Bukhari lalu menutup telepon. Dia sangat mengerti, kali ini orang-orang Rahman telah datang. Dia juga sangat kesulitan untuk menahannya, tetapi jika Rahman membuat dia kecewa, maka ini adalah terakhir kalinya dia mempercayai Rahman. Al-Bukhari, apa yang dia katakan? Tanya sekretaris itu. Dia berkata dia tidak akan melakukannya. Jawab Al-Bukhari, tetapi jika keluarga Raffi yang turun tangan terlebih dahulu, apakah dia dapat mengendalikan anak buahnya? Sekretaris sedikit khawatir. Al-Bukhari ragu-ragu, akhirnya berkata, aku percaya padanya. Sekretaris menghela nafas di dalam hati, merasa mungkin saja kali ini akan dijebak oleh Rahman. Tetapi Al-Bukhari mempercayai Rahman, maka dia juga tidak dapat berkata-kata lagi. Bagaimana jika aku menelepon keluarga Raffi, dan memperingati mereka? Kata sekretaris. Baik, Al-Bukhari menganggukkan kepala. Bagian keluarga Raffi dia tidak sendiri menelepon mereka lagi. Saat sekretaris menelepon keluarga Raffi, Rahman tetap membawa beratus-ratus orang itu menuju bagian luar Bandung. Beratus-ratus orang tersebut dengan segera mengepung seluruh Bandung. Lalu Rahman membawa Messi, orang Jaksel dan Anis berjalan menuju ke villa. Orang-orang yang ada di villa tersebut melihat sekeliling telah terkepung oleh anak buah itu. Tatapan mereka terhadap Rahman satu persatu menjadi berubah menjadi ketakutan. Bahkan jika Rahman bukan siapapun di dalam hati mereka. Tetapi untuk saat ini,
dari dalam hati mereka keluar pemikiran yang tidak masuk akal. Malam ini nyawa mereka seakan berada dalam kuasa Rahman. Sahrul menunggu semua keluarga Raffi melihat seluruh villa telah dikelilingi beratus-ratus orang, raut wajah mereka satu persatu berubah kusam. Strategi mereka kali ini seperti telah diselubungi, tidak diduga siasat kali ini telah diketahui oleh Rahman. Saat itu juga, mereka bahkan meragukan apakah terdapat mata-mata dalam keluarga Raffi. "Kakek, apa yang harus dilakukan? Anjing ini memiliki persiapan untuk kemari," Sahrul berkata dengan tidak rela. Wajah Raymond tidak terlihat baik. Saat itu dari atas platform dia menatapnya dan menatap Kevin yang tidak terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Tiba-tiba hatinya dipenuhi dengan percaya diri. "Jangan hiraukan dia dulu, tunggu sampai Master Kevin mengalahkan dia," kata Raymond. Temon yang berada di samping menganggukkan kepala, berkata dengan marah, "Tadi sekretaris supermarket meneleponku, tunggu hingga mereka selesai bertarung dulu baru bicarakan." Bagaimana dia tidak marah? Hari ini Al-Bukhari membiarkan Rahman melakukan sesuatu hal yang tidak baik terhadap keluarga Raffi. Tetapi saat mereka akan bergerak menyentuh Rahman, Al-Bukhari malah memperingati keluarga Raffi. Hal ini seperti tidak menghargai keluarga Raffi. Sudah dikatakan orang hebat tidak dapat mengalahkan orang biasa. Meskipun Al-Bukhari ini adalah orang yang hebat, tidak lebih dari hanya orang hebat di seberang lautan, apakah dia berpikir keluarga Raffi ini dapat semudah itu dipermainkan? Temon menggeram, di dalam hatinya terdapat kemarahan. "Kakek, benar seperti apa yang kamu pikirkan, Rahman ini ternyata memiliki persiapan kemari," Marsyanda berkata dengan kejutan. Wibowo Jordan tersenyum, terdapat rasa senang di dalam hatinya. Dia berkata dia mengetahui Rahman ini bukanlah orang biasa. Tentu saja, jika Rahman tidak memiliki persiapan kemari, jika Rahman benar-benar kalah oleh keluarga Raffi, mereka juga sama akan turun tangan membantu Rahman. Tetapi dia tidak dapat memandang tinggi Rahman lagi. Sejak saat itu, tidak peduli apakah Rahman, maupun perusahaan Bintang 8, juga tidak akan dipandang oleh keluarga Wibowo. "Kakak, lihatlah. Kakak ipar ternyata memanggil orang banyak, ini lebih banyak orang daripada orang-orang keluarga Raffi." Lisa membuka matanya dengan besar, terkesima hingga jantung hatinya seperti hendak melompat keluar. Pada saat itu, Rahman di dalam hatinya, benar-benar seperti pahlawan besar, orang terpandang, seperti seekor naga yang menyeramkan. Juga terkejut hingga menutup mulutnya dengan tangan, tidak berani percaya. Bukankah Rahman hanya seorang cleaning service? Bagaimana bisa dia memanggil orang-orang sebanyak ini? Apa mungkin dia adalah penguasa orang bawah tanah? Luna juga sama kagetnya, lalu menarik nafas dalam-dalam. Performa Rahman hari ini membuatnya kembali mengenal dia sekali lagi. Tetapi saat dia menghembuskan nafasnya itu, dia tidak dapat tidak mengakui, dia mengerti keadaan Rahman, sedikit menyedihkan. Terdapat rasa sakit di dalam hati dia. Dia adalah istri Rahman sendiri. Tetapi mengapa dia sendiri merasa dia semakin terasa asing? Saat ini Rahman berjalan ke halaman depan, melihat wajah ketakutan dari para penonton. Dalam hatinya dia tertawa, dengan suara keras berkata, "Para hadirin sekalian tidak perlu terkejut, mereka hanya datang untuk melihat aku bertanding, hanya saja mainan yang ada di tangan mereka, hanya perlengkapan untuk hiburan di sini saja." Semua orang menghujat, "Si brengsek ini mengira kami adalah bocah berumur 3 tahun. Melihat kamu bertarung, mungkin nantinya akan ada sekelompok orang yang menyerang. Ditambah lagi, apakah mata kamu buta atau mata kami yang buta? Apakah belati di tangan mereka hanya sebuah mainan? Apakah mainan di rumahmu adalah pisau belati yang mengkilap? Aduh, tatapan apa yang kalian berikan, tidak percaya kepadaku. Baiklah, sebenarnya mereka datang untuk menghalangi aku yang hina ini. Kalian semua adalah orang terpandang di kota Yusoda, orang kaya, tidak ada yang berani menyentuh kalian. Sebaliknya, jika ada yang berani menyentuh kalian, mereka pasti akan pertama sekali keluar untuk melindungi kalian.
Rahman berkata dengan tersenyum. Meskipun kata-kata Rahman tidak satu pun yang benar, tetapi kata-katanya akhirnya membuat orang-orang merasa lega, selama Rahman tidak bertindak di luar nalar saja. Tetapi bagi keluarga Raffi kata-kata Rahman malah membuat mereka satu persatu emosi. Di wilayah kekuasaan keluarga Raffi, membawa beratus-ratus orang untuk menjadi prajurit kecil. Ini secara langsung memarahi mereka bahwa keluarga Raffi adalah keturunan orang kecil. Kamu adalah Rahman yang telah mengalahkan adikku dengan satu pukulan. Saat ini, orang-orang di atas platform yang dari tadi menutup mata akhirnya membuka matanya melihat ke arah Kevin. Sepasang mata yang melotot tajam ke arah Rahman, tatapan terlihat seperti obor menyala. Bersambung.